Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan, bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada saat ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih-Mu boleh menjadi bagian kami. Saat ini kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Tuhan, kiranya urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, hikmat kebijaksanaan dari surga menjadi bagian kami sehingga kami boleh memahami pelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Inilah doa permohonan kami Bapa, mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran kita pada saat ini yaitu hari Minggu tanggal 22 Desember 2024 yang berjudul Pertemuan di Galilea. Kita baca kitab Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 19. Isinya demikian. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarnya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat penuh ikan-ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Mari dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Lalu Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-domba. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu saudara-saudaraku yang kekasih, kebenaran penting apakah yang diungkapkan di sini? Terutama tentang kasih karunia Allah dan kerendahan hati manusia. Yohanes pasal 20 diakhiri dengan tujuan buku ini, yang merupakan tempat yang logis untuk menyimpulkan, tetapi masih ada satu pasal lagi. Pasal 21, Bapak Ibu sekalian. Ini dimulai dengan beberapa murid kembali ke Galilea. Dan Petrus menyarankan untuk bermalam di danau. Seperti masa yang telah kembali. Seperti masa lalu yang telah kembali. Dan para murid kembali ke pekerjaan lama mereka, yaitu menangkap ikan. Tetapi mereka tidak menangkap apa-apa malam itu, Bapak Ibu sekalian. Di pagi hari orang asing yang misterius di pantai menyuruh mereka untuk menebar jaring di sisi kanan perahu. Mereka kemudian menangkap begitu banyak ikan, sampai-sampai mereka tidak dapat menarik jalannya. Ini seperti awal pelayanan mereka bersama Yesus. Ini kita bisa lihat dalam kitab Lukas pasal 5 ayat 1 sampai 11. Yohanes segera mengenali Yesus dan memberitahu Petrus yang segera melompat ke dalam air dan berenang ke darat. Yesus mengajukan 3 pertanyaan kepada Petrus. Semuanya tentang kasih kepada gurunya. Bapak Ibu sekalian, sebelum penyaliban, Petrus bersikeras bahwa ia akan menyerahkan nyawanya untuk Yesus. Ini kita bisa lihat di dalam kitab Yohanes pasal 13 ayat 37. Pada saat itulah Bapak Ibu sekalian, Yesus menubuatkan penyangkalannya sebanyak 3 kali. Tegas kita bisa baca itu di dalam Yohanes pasal 13 ayat 38. Pada pertemuan di Galilea inilah Bapak Ibu sekalian, Petrus tidak menjadikan dirinya sebagai titik acuan, tetapi menjadikan Yesus sebagai titik acuan. Di mana titik acuannya Bapak Ibu? Ini yang dia katakan, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi Engkau." Yohanes pasal 21 ayat 17. Beberapa orang mencatat, Bapak Ibu sekalian, bahwa Yesus menggunakan kata kerja agapao, yang berarti mengasihi, dalam menanyai Petrus, kecuali pada saat yang terakhir. Dan Petrus selalu menjawab dengan phileo, yang berarti mengasihi, tetapi hanya sebagai teman. Implikasinya adalah, Bapak Ibu sekalian, bahwa Petrus belum mencapai jenis kasih yang lebih tinggi. Sebenarnya, tanggapan Petrus ini terfokus pada kerendahan hati.
dengan kegagalan Petrus yang pernah ia alami sebelumnya, kemungkinan besar ia dengan rendah hati menggunakan istilah yang lebih rendah, Bapak Ibu sekalian. Tidak berani lagi menuntut terlalu banyak untuk dirinya sendiri. Dan kerendahan hati inilah yang ditegaskan oleh Yesus yang menjadi sangat penting dalam mengembalikan Petrus ke dalam pelayanan. Tidak diragukan lagi, Bapak Ibu sekalian. Kerendahan hati adalah salah satu kualifikasi terbesar untuk sebuah pelayanan. Karena fokusnya adalah Yesus Kristus, bukan diri sendiri. Pemulihan dan peran Petrus sebagai pemimpin dalam gereja mula-mula adalah salah satu bukti terkuat bahwa Yesus telah bangkit dari kematian. Bapak Ibu sekalian, akan sulit untuk menjelaskan tentang keunggulan Petrus jika Yesus tidak memulihkannya ke dalam pelayanan di hadapan murid-murid yang lain. Mengapa kerendahan hati menjadi kunci bagi setiap orang yang ingin mengenal Tuhan? Dalam terang salib, Bapak Ibu sekalian, apakah yang dapat kita banggakan dari diri kita sendiri? Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat kasih-Mu boleh menjadi bagian kami hingga pada saat ini. Terima kasih oleh karena Tuhan sudah memberikan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dan biarlah kiranya kuasa Roh Kudus Tuhan yang menolong kami dan membantu kami sehingga kami boleh memahami akan firman-Mu ini dengan sebaik-baiknya. Bapa kami di surga, kasih-Mu kiranya yang memberikan kepada kami hikmat bijaksana dari surga, sehingga kami boleh dilayakkan untuk terlibat di dalam pelayanan, pekerjaan Tuhan yang ada di atas dunia ini. Saat ini kami akan mendoakan seluruh pemirsa, umat-umat Tuhan yang turut bersama-sama belajar bersama dengan kami melalui kanal YouTube ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka. Tuhan kiranya memberikan hikmat dari surga kepada masing-masing mereka juga, agar mereka boleh memahami akan firman ini dan boleh menghidupkannya di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati mereka dalam pergumulan kehidupan mereka. Tuhan kiranya memberkati mereka di dalam setiap usaha tangan mereka, pekerjaan mereka. Pergumulan-pergumulan yang mereka hadapi ya Tuhan, campur tanganlah Engkau, sehingga mereka boleh menang dari setiap pergumulan mereka, dan terlebih iman mereka boleh dikuatkan. Kiranya Tuhan mengizinkan kami untuk bertemu kembali dalam seri pelajaran yang berikutnya, sehingga kami boleh bersama-sama mempelajari firman. Inilah doa permohonan kami Bapa. Mohon ampun segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.